Baik, di video ini kita akan membuat sebuah practical project yang mana kita akan mempraktekkan daripada ilmu yang sudah kita dapat dari menonton video-video yang sebelumnya. Nah, yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan membuat sebuah ilustrasi yang sederhana yang menggunakan tools-tools persis seperti apa yang kita telah pelajari di video sebelumnya. Baik, sebelum itu saya akan menampilkan salah satu ilustrasi yang akan kita buat. Kita akan tambahkan sebuah window baru, teman-teman bisa lihat seperti ini. Caranya cukup dengan mengklik pada ujung dari window yang teman-teman aktifkan, kemudian tinggal digeser. Nah, apabila ingin menghapus, teman-teman bisa hapus seperti ini. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa tipe window yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah 3D viewport, image editor, UV editor, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menggunakan UV editor dan saya akan open. Oke, ini adalah ilustrasi yang akan kita buat. Kita akan buat dari bagian banananya saja, dan ini sangat cantik, sangat lucu. Kita akan coba pada hari ini membuat ilustrasi yang seperti yang ada pada referensi. Oke, caranya yang pertama saya biasanya menggunakan saya biasanya mendelete dulu objek-objek yang ada di dalam viewport. Nah, di sini disclaimer terlebih dahulu, di setiap 3D artist itu memiliki metode modelingnya masing-masing. Ada sebagian yang menggunakan metode A, ada sebagian yang menggunakan metode B, dan kita tidak bisa katakan metode A salah, metode B betul, metode B salah, metode A betul. Itu salah satu hal yang mustahil untuk kita katakan. Kenapa? Karena memang setiap 3D artist punya stylenya masing-masing. Sama seperti programmer itu juga memiliki style programmingnya masing-masing, sehingga kita tidak bisa katakan yang mana yang benar. Selama itu memiliki tujuan yang sama, memiliki output yang sama, bebas, teman-teman bisa lakukan apapun. Baik, di sini saya akan menggunakan metode saya yang biasa saya gunakan. Yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan membuat sebuah circle. Teman-teman bisa lihat di sini ketika saya membuat circle, maka dia akan muncul sebuah window yang memperlihatkan add circle, dan kita bisa mengatur dari radius, kemudian vertices, dan lain sebagainya. Nah, saya akan ganti dia menjadi 8 seperti ini. Kemudian saya akan aktifkan dulu screencast-nya biar teman-teman bisa lihat screencast saya. Oke, yang akan saya lakukan adalah saya akan mengextrude. Nah, di sini kita bisa rubah kepada edge, kemudian kita seleksi seluruhnya, atau kita bisa tetap pada vertex. Nah, kenapa kok bisa vertex kita bisa extrude? Karena memang edge yang ada di antara vertex-vertex ini itu sudah terseleksi. Nah, sekarang kita akan extrude seperti ini. Oke, kemudian kita extrude lagi seperti ini dan kita extrude. Nah, kita bisa menutup lubang ini dengan menekan F. Ini namanya fill. Oke. Kemudian kita bisa seleksi bagian bawah. Seperti ini, kita bisa extrude, dan kita juga lakukan hal yang sama, yaitu kita extrude. Kemudian ini terlalu besar, kita akan perkecil lagi. Kemudian kita berikan fill F. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan tambahkan modifier subdivision. Nah, lucu juga karena maksud kita membuat sebuah banana tapi lebih mirip jagung sekarang. Oke, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita membuat sebuah segmen baru agar satu segmen ini ketika ditambahkan subdivision dia tidak terlalu besar tertarik pada
segmen-segmen yang paling dekat. Contohnya ini dia akan menarik ke bagian sini dan dia akan terbagi juga ke bagian sana. Nah, caranya adalah kita bisa tambahkan Ctrl R, kita tambahkan seperti ini. Oke, di bagian atas juga bisa kita tambahkan. Oke. Di bagian ini juga bisa kita tambahkan sedikit dan kita bisa scale. Oke, kita lakukan juga pada bagian bawah, kita berikan Ctrl R, kemudian kita juga berikan Ctrl R di sini, Ctrl R di sini, terus kemudian kita juga tambahkan Ctrl R di sini dan kita scale sedikit. Oke, sekarang kita akan perbesar sedikit karena dia terlalu pendek rasanya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita tambahkan set smooth. Baik, sudah oke. Sekarang kita akan buat sebuah kaki dengan menggunakan cube. Oke, kita akan extrude seperti ini dan extrude seperti ini. Terlalu besar. Kemudian kita tambahkan subdivision surface. Nah, ketika kita tambahkan subdivision surface seperti ini, kita perlu menambahkan Ctrl R segmen. Kita perlu menambahkan segmen baru. Oke. Dan kita akan tambahkan seperti ini. Kemudian kita klik kanan, set smooth. Kemudian kita letakkan pada posisi yang bagus, dan lebih panjang. Kemudian kita copy seperti ini dan kita bisa tambahkan dia, kita rotate dia. Oke, yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat mata, yaitu dengan menggunakan sphere. Oke, kita bisa menggunakan sphere di sini. Kemudian kita bisa rotate. Dan kita akan tambahkan subdivision, kemudian kita shade smooth. Oke, kecil saja. Mungkin di sini. Oke, sudah. Kemudian kita copy dia seperti ini. Yap. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membuat bagian dari mulutnya. Kita akan apply dulu subdivision. Kita akan apply. Perlu diketahui ketika kita sudah apply maka kita tidak bisa menghapus ulang dari subdivision ini. Kita apply. Nah, teman-teman bisa lihat saya akan menggunakan satu buah line di sini. Kita akan turunkan sedikit dan akan saya tambahkan satu line untuk bagian mulutnya. Nah, ketika saya ketika saya seleksi 4 buah face di sini, kemudian kita extrude. Nah, setelah kita extrude, kita akan berikan lagi subdivision surface. Oke, biar dia lebih halus. Nah, sekarang kita manipulasi dari vertisnya seperti ini. Kita akan manipulasi agar dia berbentuk seperti tersenyum. Nah, mulai dari kita lebarkan, kemudian kita tarik ke atas, bagian bawah juga kita tarik ke atas. Dan bagian yang paling atas ini kita tarik ke bawah. Oke. Kita tarik ke atas sedikit lagi. Ups. Kita bisa gunakan face lebih cepat. Nah, di sini kita sudah punya sebuah karakter banana. Dan satu lagi yang akan kita tweak, kita akan
tambahkan atau kita akan berikan efek seperti sedikit bending seperti ini. Sebenarnya kita bisa menggunakan modifier juga, tapi kita akan gunakan dulu yang sederhana. Oke, kemudian kita tarik mungkin seperti ini, dan kita akan sedikit perbaiki posisi dari matanya, dan kita sudah punya sebuah karakter dengan model yang sangat lucu seperti di dalam referensinya. Kemudian hal lain yang perlu kita tweak adalah kita memberikan sedikit sebentar, kamera saya mati sepertinya. Oke, kita matikan. Nah, kita akan tambahkan proportional editing. Apa sih proportional editing ini? Jadi proportional editing ini dimana kita menseleksi dari sebagian vertex, tetapi kita bisa memberikan efek kepada vertex-vertex yang lain. Contohnya apabila tidak saya aktifkan, ketika kita scale maka dia seperti ini. Tetapi ketika kita aktifkan, maka dia akan tergantung dari besaran proportional editingnya. Nah, kita akan sedikit perbesar seperti ini, maka dia lebih cantik. Oke, mungkin itu saja dulu di video ini agar tidak terlalu panjang. Di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat visual render dengan seperti dari ilustrasi ini. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.